Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pelajaran kimia tentang sifat koligatif larutan bagian ketiga, ya. Nah, di bagian ketiga ini kita akan membahas faktor Van Hoff, ya. 2. Perhitungan 4 sifat koligatif larutan untuk larutan elektrolit, isotonis, diagram PT, temperatur, pressure. Ya, untuk perhitungannya kita submaterinya ini adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, serta tekanan osmosis untuk larutan elektrolit. Oke, Van Hoff ya. Nah, Van Hoff ini adalah jumlah zat atau partikel larut dalam larutan elektrolit dapat dihitung dengan menggunakan rumus Van Hoff. Nah, Van Hoff itu apa sih? Nah, dia yang menyatakan bahwa konsentrasi yang sama jumlah zat terlarut dalam larutan elektrolit itu lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Nah, misalkan kita ambil contoh gini ya. 1 mol glukosa. Nah, berarti ada berapa partikelnya nih? Nah, ternyata ada 1 partikel zat terlarut ya. Kenapa? Karena dia tidak terion. Nah, kemudian yang kedua 1 mol CaCl2. Nah, dia kan terion ya, menjadi 1 Cl2 plus ditambah 2 Cl min ya. Nah, berarti ada berapa partikel ion ini di sini? Nah, di sini ada 3 partikel ion ya, jika dia terion secara sempurna. Nah, 1 mol glukosa itu dia menghasilkan 1 partikel, sedangkan 1 mol CaCl2 dia menghasilkan 3 partikel ya, walaupun sama-sama 1. Nah, ini yang memicu adanya faktor Van Hoff ya, walaupun sama 1 mol tapi jumlah partikel terlarutnya beda. Yang ini akan mengganggu juga sifat koligatifnya. Oke, nah bagaimana jika dia terion sebagian? Nah, jika terion sebagian kita bisa menggunakan rumus Van Hoff ya, yang dilambangkan dengan huruf I dan dihitung dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, I itu sama dengan 1 ditambah N-1 alfa ya. I itu adalah faktor Van Hoff, N itu adalah jumlah ion, A itu adalah derajat disosiasinya ya. Kayak ini jumlah ionnya berapa nih? 1 tambah 2, 3 ya, jumlah ionnya 3. Nah, ini contoh dari jumlah ion. Kalau ini kan jumlah ionnya tidak ada. Oke, adapun derajat disosiasi ya dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jika dia elektrolit kuat, nah berarti dia terurai 100% ya. Berarti kalau 100 dibagi 100 kan 1. Nah, sehingga nilai I-nya itu sama dengan jumlah ionnya. Nah, contohnya ini, kalau dia terion secara sempurna, jumlah ionnya kan 3 nih ya. Jumlah ionnya 3, maka Van Hoff-nya juga nilainya 3. Nah, jika dia elektrolit lemah, nah maka dia kurang dari 100%, tapi lebih dari 0 ya. Nah, bisa 0,5 ya. Derajat disosiasinya kalau dia lemah bisa 0,5, bisa 0,8 tergantung jenis soalnya atau jenis senyawanya ya. Oke, jika dia non-elektrolit maka dia tidak terion ya, maka dia 0%, berarti 0 dibagi 100, 0. Maka nilai I-nya sama dengan 1 ya. 1 di berapapun dikali 0 kan 0 ya. Di sini 0, berarti 1 tambah 0, 1. Maka I-nya itu sama dengan 1 ya. Contoh sini, ini kan dia non-elektrolit ya, maka Van Hoff-nya dia adalah 1 karena dia non-elektrolit. Oke, kita lanjut ke sifat koligatif larutan untuk larutan elektrolit, penurunan tekanan uap. Nah, untuk non-elektrolit kan rumusnya seperti ini ya. Nah, ketika dia menjadi elektrolit, nah di sini ditambah Van Hoff-nya nih di sini. Nah, XT itu kan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, artinya Van Hoff itu dia akan menempel di mol terlarut ya. Karena yang mengion itu adalah terlarut, bukan pelarut ya. Sekali lagi, yang mengion itu adalah terlarut. Jadi di sini mol terlarut ini ada faktor Van Hoff-nya.
NT-nya ini juga dikali I karena ada faktor Van Hoff. Sedangkan kalau mol terlarut ini kan dia tidak ada mengion ya, air itu tidak mengion. Nah, jadi rumusnya seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, ini ada juga rumusannya seperti ini ya. Nah, kalau ditanya XP ya, P itu sama dengan XP kali P0. Nah, XP itu adalah mol pelarut dibagi mol telarut ditambah mol pelarut ya. Nah, yang dikasih faktor Van Hoff itu adalah yang telarut. Sedangkan pelarut ini aman aja, nggak usah ada faktor Van Hoff ya. Oke, ini bedanya elektrolit dan non-elektrolit. Bedanya di Van Hoff. Oke, untuk menaikkan titik didih sama. Ya, kalau non-elektrolit kan rumusnya delta TB sama dengan KB kali M. Nah, kalau untuk elektrolitnya di sini dikasih I. Nah, karena M ini adalah molalitas dari zat terlarut. Ya, molalitas dari zat terlarut, maka karena dia berhubungan dengan zat terlarut, maka M itu ada hubungannya dengan faktor Van Hoff, maka dikali I. Oke, penurunan titik beku. Nah, delta TF itu sama dengan KF kali M. Nah, M ini juga dia molalitas terlarut ya, pasti dikali I juga, ada faktor Van Hoff-nya juga. Nah, sedangkan tekanan osmosis di sini Pi sama dengan MRT. Nah, ini untuk non-elektrolit. Nah, M ini adalah molaritas zat terlarut. Nah, maka M ini juga ada faktor Van Hoff-nya ya. Jadi ini rumusnya ya, bisa kalian lihat, bisa kalian catat ya buat ngebahas soal. Oke, untuk penurunan tekanan uap jenuh larutan untuk larutan elektrolit ya. Nah, di sini pada suhu 25 derajat Celcius sebanyak 14,9 gram KCl, MR-nya 74,5, dilarutkan dalam 82,8 gram air ya. Jadi KCl dilarutkan ke dalam air, di mana air itu MR-nya 18. Pada suhu 25, tekanan uap airnya 24 mm Hg ya. Nah, ditanya besar penurunan tekanan uap larutan yang terbentuk. Nah, adalah yang diketahui apa aja nih? Gram terlarut ya. Gram terlarutnya itu kan KCl ya. Berat KCl-nya itu 14,9. MR dari KCl 74,5 gram pelarut, berarti gramnya air. Beratnya air berarti ini beratnya air harusnya saya ganti ya, bukan 75,6 tapi 82,8 ya. Nah, di sini P0-nya ini adalah tekanan uap airnya 24 mm Hg ya. Ditanya ini apa? Penurunan tekanan uap yang terbentuk. Nah, delta P sama dengan XT kali P0. Oke, kita cari dulu XT-nya ya. Nah, ini di sini ada faktor Van Hoff-nya nih, I-nya itu faktor Van Hoff. Kita cari mol terlarutnya itu. Nah, di sini mol terlarut adalah gram dibagi MR. Jadi 14,9 dibagi 74,5 sama dengan 0,2. Nah, sedangkan kalau untuk mol pelarutnya ini berat per MR 82,8 ya, 82,8 dibagi 18. Ya, ini bukan 75,6 ya, diganti nih. Diganti 82,8 ya, karena di soalnya kan 82,6. Mungkin nanti saya ganti. Nah, jadi di sini 4,6 mol ya. Nah, kan KCl ya, KCl kan dia mengion ya, jadi K+ ditambah Cl-. Nah, jumlah ionnya berapa? Jumlah ionnya 2, karena dia elektrolit kuat, maka I-nya itu langsung aja jumlah ionnya ya. Jumlah ionnya 2, maka I-nya 2. Nah, kita masukin aja nih rumusnya. Mol telarutnya itu kan 0,2 ya, 0,2 kali 2, 0,2 kali 2 ditambah 4,6 ya. Maka fraksi mol telarutnya 0,8 dikali 24. Nah, 24 ini P0-nya. Nah, jadi delta P-nya penurunan tekanan uapnya 1,92 mm Hg ya. Ini jawabannya ya. Oke, kemudian yang kedua ada penurunan titik didih ya, delta TB untuk larutan elektrolit. Nah, untuk menghasilkan larutan yang mendidih pada suhu 101,04
derajat Celcius, maka ke dalam 400 gram air harus ditambahkan kristal NaCl sebanyak, nah NaCl kan dia elektrolit ya. Nah, Kf airnya nih sama ya, 0,52 ya. Kalau air Na kan 23, Cl 3,5. Oke, yang diketahui apa aja nih di sini? Nah, Tb-nya ya, titik di larutannya kan 101,04. Gram pelarutnya, gram airnya 400 gram, Kb airnya 0,52. Nah, kita ionkan ya, NaCl kan jadi Na plus ditambah Cl min. Jumlah ionnya 2 nih, yang kuning 1 tambah 1, 2. Maka Van Hoff-nya itu adalah langsung aja ke jumlah ionnya karena dia elektrolit kuat. Oke, gram terlarutnya yang ditanya nih. Nah, rumusnya apa? Delta OTB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Nah ini ya rumusnya, kita mencari delta TB-nya. Jadi delta TB-nya 1,04. Oke, kita masukin delta TB sama dengan KB kali M kali I ya. Nah, ini rumusnya ya. Nah, berarti delta TB-nya berapa? 1,04. KB-nya 0,52. Gramnya ditanya, MR-nya ini 58,5 kan NaCl ya, NaCl, Na 23, Cl 35,5, di jumlah berapa? Di jumlah 58,5 ya, dikali 1000 per 400 kan berat airnya, dikali 2. 2 ini adalah faktor Van Hoff-nya. Nah, maka gram terlarutnya itu 23,4 gram. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut yang ketiga, penurunan titik beku delta TF. Nah, ke dalam 500 gram air dilarutkan 7,45 gram KCl, di mana MR-nya 74,5. Jika tetapan penurunan titik beku molal ya, KF-nya ya 1,86, larutan yang terbentuk memiliki titik beku. Nah, larutannya titik bekunya berapa? Nah, gram pelarut itu 500 gram. Nah, terus gram terlarutnya itu 7,45 ya, berat dari KCl-nya. Nah, terus mol terlarutnya itu 74,5 ya. Dari sini ya, 74,5 mR dari KCl-nya. Nah, Kf airnya itu 1,86. Nah, kita di sini KCl. Nah, tadi kan sudah ya, KCl itu kan K plus sama Cl min. K itu 1 tambah 1, 2. Karena dia elektrolit kuat, maka Van Hoff-nya itu sama dengan jumlah ionnya, berarti sama dengan 2. Nah, ditanya TF-nya nih. Nah, kita jawab aja ya. Delta TF sama dengan Kf kali M kali I. Nah, ini rumusnya. Kita cari dulu apa? Molalitasnya. Ya, molalitas itu sama dengan gram per mr dikali 1000 per gram pelarut ya. Nah, tinggal masukin aja. Berarti berat KCl-nya 7,45 ya. 7 ini berat KCl dibagi mr KCl dikali 1000 per 500. Nah, 500 ini adalah berat airnya ya. Nah, molalitasnya 0,2. Nah, tinggal dimasukin aja nih di sini. KF-nya kan 1,86 kali 0,2 kali 2. 2 itu adalah faktor Van Hoff-nya. Oke, jadi kena penurunan titik bekunya itu adalah 0,744 derajat Celcius. Nah, karena pelarut yang digunakan adalah air itu kan 0 derajat Celcius ya, membeku itu air. Nah, maka dia turunnya 0 dikurang 0,744 sehingga si larutan itu ya, larutan ini ketika ditambahkan KCl dia menjadi minus 0,744 derajat Celcius. Oke, yang keempat, tekanan osmosis ya. Pada suhu 27 derajat Celcius sebanyak 34,8 gram kalium sulfat ya, K2SO4 nih, dilarutkan di dalam air hingga volumenya menjadi 900. Larutan yang terbentuk memiliki tekanan osmosis sebesar. Nah, ini di sini adalah R tetapan gas idealnya. Nah, di sini adalah AR dari K,
S dan O ya, karena dia melibatkan K, S dan O. Kalium sulfat itu ya. Oke, kita bahas ya yang diketahui apa aja yang dikasih tahu. Nah, suhunya nih, suhunya kan 27. Ini kan derajat Celcius. Kita ubah dulu menjadi Kelvin ya. Jadi tinggal ditambah aja 273 jadi 300. Nah, K2SO4 jika diionkan menjadi 2K plus ditambah 1SO4 min 2. Nah, jadi jumlah ionnya berapa? Ya, 2 ditambah 1, 3. Karena dia elektrolit kuat, langsung aja Van Hoff-nya itu adalah muatannya. Oke. Gram telarutnya, gram si kalium sulfatnya 34,8 ya. Nah, MR dari kalium sulfat, nah kalian bisa hitung sendiri aja ya. Kan K2SO4, K-nya 2, berarti 39 kali 2 ditambah 32, ya kan S ini kan 32. Ditambah, oh ini ada 4, berarti 4 kali 16. Nah, ketika dijumlah semua, itu 174. Volume larutannya 900 ml. Tetapan gas idealnya 0,082 ya. Nah, terus yang ditanya tekanan osmosisnya. Nah, rumusnya seperti ini ya. Nah, ini ada faktor Van Hoff-nya karena dia larutan elektrolit. Nah, jadi rumusnya adalah molalitas itu adalah gram per mr dikali 1000 per volume. Di sini ada R, ada T, ada I. Nah, tinggal dimasukin aja ya berat telarutnya itu kan 34,8 ya, nih ya 34,8. MR telarutnya itu kan 174 ya, nih di sini 174 dikali 1000 per 900 berat air kali 0,082 kali 300 kali T3. Jadi jawabannya adalah 16,4 atmosfer ya. Jadi jawabannya D. Oke. Kita masuk ke isotonis ya. Isotonis itu apa? Nah, isotonis adalah kondisi di mana dua larutan memiliki tekanan osmosis yang sama. Nah, jadi dia harus ada dua zat terlarut ya. Nah, misalkan kita ambil contoh di sini. Nah, di sini ada KCl, ada CaOH. Nah, kalau dia isotonis, maka tekanan osmosis di KCl sama dengan tekanan osmosis di CaOH. Oke, kita bacakan aja ya soalnya. Sebanyak X gram KCl, MR-nya 74,5 dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 200. Larutan yang terbentuk pada suhu yang sama, isotonis. Nah, isotonis dengan 400 ml larutan yang mengandung 59,2 gram CaOH 2 kali, MR-nya 74. Nah, nilai X yang tepat berarti kita cari berat KCl. Oke, yang diketahui apa? Oke, KCl ya, kita ionkan. Maka harga I-nya kan 2, ya karena KCl kan elektrolit kuat. Nah, di sini gram KCl-nya dicari. MR KCl-nya 74,5, volumenya 200 ya. Ini volumenya 200. Oke, kita lawannya nih. Lawannya kan ada CaOH 2 kali. Nah, ketika kita ionkan Ca2 plus ditambah 2OH min, maka Van Hoff-nya 3 ya. Ya karena dia elektrolit kuat. Nah, beratnya si CaOH ya. Nah, di sini 59,2 ya. Ini di sini 59,2 gram. Nah, di sini MR-nya 74 ya. Nih di sini bisa lihat 74, volumenya 400. Oke, ditanya X-nya. Oke, katanya isotonis ya. Kalau isotonis kan berarti Pi1 sama dengan Pi2. Pi1-nya itu KCl, Pi2-nya itu CaOH 2 kali. Nah, rumusnya ini MRTI, MRTI. Nah, R ini kan tetapan ya, pasti sama ya, kiri kanan bisa dicoret. T ini bisa dicoret kenapa? Karena pada suhu yang sama ya. Nah, ini molaritasnya tinggal masukin aja berat per mr kali 1000 per 200 kali 2. Ya, dilihat dari sini ya di sebelah kiri. Nah, di sini juga molalitas itu kan berat per mr. Nah, beratnya itu 59,2 dibagi 74 kali 1000 per 400 kali 3. 3 ini kan faktor Van Hoff-nya. Nah, dapat X-nya itu ya, nilai X yang ini nih. Nah, 44,7 gram. Jadi berat KCl sama dengan 44,7 gram. Oke, kita lanjut ke diagram PT. Pressure, temperatur ya. Tekanan dan suhu.
Nah, ini adalah tekanan, T itu adalah suhu. Oke. Pelarut, kita bicara air ya. Kita bicara air aja yang gampang ya. Nah, air itu kan ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, air itu padat ya. Contohnya kayak es batu gitu kan, air dalam bentuk padatan. Nah, kalau air dalam bentuk cair ya kita biasa minum ya. Minum itu air dalam bentuk cair dan ada air yang berupa gas. Contohnya uap ya, uap air. Oke, ini adalah garis pisahnya ya. Pisah dari cair menjadi padat, cair menjadi gas, atau gas menjadi padat. Oke, dari cair menjadi gas, nah ini kan 0 derajat Celcius. Nah, jadi air membeku menjadi padat pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, kalau air menjadi gas, ya mendidih berarti ya, itu pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, ketika air itu ditambahkan misalkan garam ya, kan menjadi larutan nih. Nah, ini berubah nih grafiknya. Nah, ini yang disebut perubahan ya. Nah, contohnya misalkan air dengan garam lah, misalkan. Nah, ketika ditambahkan air garam, ternyata dia membeku pada -5. Nah, -5. Nah, terus kalau misal ini titik beku ya, ini titik beku pelarut, ini titik beku larutan. Oke, jadi kalau ini pergeseran ya, tadinya 0 menjadi -5, itu disebut juga penurunan titik beku ya, karena adanya pergeseran ya, menurun. Nah, kalau ini kan mendidih ya, kalau air doang kan 100. Nah, ketika ditambahkan garam, ditambahkan menjadi 110. Nah, ini selisihnya ini dia disebut juga kenaikan titik didih. Nah, ini diagramnya seperti ini ya. Jadi dia semakin besar ya. Jadi disebut juga kenaikan. Nah, ini kan kalau P ini kan tekanan ya. Semakin besar, semakin ke atas semakin besar. Semakin ke bawah semakin menurun. Nah, pelarutnya kan ada di atas. Sedangkan larutannya ada di bawah. Maka ini disebut juga penurunan tekanan uap. Ya, tekanan uap. Nah, ini pergeseran yang ke arah bawah. Kalau ke arah bawah dia penurunan. Kanan dia di jumlah, ke kiri dia berkurang. Oke, ini adalah diagram PT-nya ya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri ya, grafiknya seperti ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.